Dengan siapa kamu memikul kuk itu akan menentukan bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Saya percaya ketika kita memikul beban itu, ketika kita memikul kuk itu bersama dengan Tuhan, itu akan menentukan respon kita terhadap sebuah masalah. Baik, kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan. Ketika kita membaca ayat-ayat tadi di atas, maka yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara dari pembacaan tadi adalah bahwa setiap kita ternyata memiliki apa yang disebut dengan kuk, Ibu Bapak Saudara. Banyak orang berkata bahwa kuk ini sebetulnya bukan hanya sekedar berbicara tentang sebuah pelana, tetapi dia juga berbicara tentang sebuah beban hidup. Dia juga berbicara tentang persoalan atau dia juga berbicara tentang pergumulan. Nah, karena itu saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara bahwa siapapun yang ada di dalam dunia ini, Saudara, dia tidak pernah tidak memiliki sebuah kuk. Kita semua memiliki sebuah kuk, kita semua memiliki sebuah masalah, Ibu Bapak Saudara. Kita semua memiliki sebuah pergumulan. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara adalah ketika kita berbicara tentang beban atau pergumulan dalam kehidupan kita, maka kita perlu tahu bahwa setiap kita meskipun punya beban, meskipun punya pergumulan, Saudara, meskipun kita memiliki sebuah masalah, ternyata kita memiliki kualitas beban, kita memiliki kualitas pergumulan yang berbeda-beda, Ibu Bapak Saudara. Jadi saya punya masalah, Ibu Bapak Saudara juga punya masalah. Saya punya pergumulan, dan Ibu Bapak juga punya pergumulan. Hanya kemudian Ibu Bapak Saudara, saya ingin katakan bahwa berat beban itu, beratnya sebuah pergumulan, seberapa hebatnya sebuah beban dan seberapa hebatnya sebuah pergumulan, antara satu dengan yang lain ternyata memang berbeda-beda, Ibu Bapak Saudara. Nah, yang ketiga saya mau sampaikan bahwa setiap beban, setiap pergumulan, setiap masalah, siapapun kita, Ibu Bapak Saudara, ternyata dilatar belakangi dengan sebuah hal-hal yang berbeda-beda juga, Ibu Bapak Saudara. Penyebab daripada sebuah masalah yang datang dalam kehidupan kita, apakah beban itu berat atau beban itu ringan, itu disebabkan oleh 4 hal, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, beban yang mungkin Saudara pikul akhir-akhir ini atau pergumulan yang Saudara alami akhir-akhir ini, bisa saja persoalan itu datang karena Ibu Bapak Saudara sendiri yang bikin. Ibu Bapak sendiri yang buat. Terkadang ada hal-hal yang kita putuskan, ada hal-hal yang kita buat, Ibu Bapak Saudara. Ternyata kalau kita renungkan, Saudara, apa yang kita buat, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, dan ketika itu menjadi masalah, ternyata penyebabnya itu datang dari diri kita sendiri, Bapak Saudara. Karena itu kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan, kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan, Ibu Bapak Saudara. Karena itu penting sekali untuk mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita. Yang kedua, Saudara, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban hidup yang kita pikul hari ini, itu penyebabnya bukan dari diri kita, Saudara. Tapi bisa saja datang dari orang lain, Ibu Bapak Saudara. Memang di dalam kehidupan ini, Ibu Bapak Saudara, kadangkala kita sudah berhati-hati, Ibu Bapak Saudara. Kadangkala kita sudah fokus. Tetapi kemudian ternyata, Ibu Bapak Saudara, ada persoalan-persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang memang ketika kita pikul, ketika kita hadapi itu ternyata bukan dari diri kita, tapi justru karena perbuatan orang lain dalam kehidupan kita, Saudara. Sehingga kita menanggung beban itu, Ibu Bapak Saudara. Nah, yang ketiga saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara bahwa ada persoalan-persoalan
ada beban-beban hidup yang sekarang mungkin kita sedang pikul, itu disebabkan karena bukan diri kita sendiri, bukan juga karena orang lain, Ibu Bapak Saudara, tapi terjadi karena faktor alam, Ibu Bapak Saudara. Saya ingat beberapa tahun lalu di Palu terjadi yang namanya gempa bumi yang sangat luar biasa, dan terjadi sebuah bencana alam yang tidak pernah kita pikirkan bersama-sama, likuifaksi, Ibu Bapak Saudara. Dan itu ternyata menghancurkan kota Palu, Ibu Bapak Saudara. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang berdoa kepada Tuhan untuk minta persoalan, Saudara. Tidak ada pun di antara mereka yang berdoa supaya Tuhan kalau boleh berikan kami masalah. Tidak ada, Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian terjadi gempa bumi. Terjadi yang namanya likuifaksi, Ibu Bapak Saudara. Dan ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dan bahkan mengalami kematian. Ada begitu banyak orang yang kehilangan karena kematian, Ibu Bapak Saudara. Itu karena memang faktor alam. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau faktor alam memang tidak ada satupun yang bisa dapat memprediksi, Bapak Saudara. Tidak ada satupun yang siap diri untuk menghadapi itu. Tetapi kemudian ketika itu terjadi, maka kita harus menghadapi dan kita mengalaminya, Ibu Bapak Saudara. Dan yang keempat, kalau kita berbicara tentang kuk, Saudara, kalau kita bicara tentang beban hidup, kalau kita berbicara tentang sebuah pergumulan, selain penyebabnya itu datang dari diri kita sendiri, datang dari orang lain, dan juga ada faktor alam di dalamnya, kita tidak pernah meminta, tetapi juga Alkitab mengatakan, Saudara, yaitu kadangkala, Ibu Bapak Saudara, beban atau pergumulan yang sekarang kita hadapi karena memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Nah, ini yang repot. Ini yang sulit, Ibu Bapak Saudara. Banyak contoh-contoh di Alkitab ini seringkali terjadi, Ibu Bapak Saudara. Rasul Paulus, siapa nggak kenal dengan Rasul Paulus? Seorang rasul yang begitu hebat, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Tuhan izinkan ada satu penyakit bersarang di dalam tubuhnya, Ibu Bapak Saudara. Dan terhadap penyakit ini, Paulus berkata bukan dia tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan dia, Ibu Bapak Saudara. Tidak. Alkitab berkata, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali, Ibu Bapak. Dia minta supaya Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan sakitnya. Tapi jawaban Tuhan cuma berkata, cukuplah kasih karuniaku buat kamu. Ini luar biasa, Saudara. Nah, di dalam Alkitab lagi misalnya Ayub, Ibu Bapak Saudara. Ayub adalah orang yang saleh, kata firman Tuhan. Ayub adalah orang yang punya integritas. Orang yang sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Saudara, integritas daripada Ayub, di mana dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, itu terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Saudara, setiap kali dia mengakhiri pada hari itu, saudara, dia harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Bahkan seluruh anak-anaknya dia takut, jangan sampai mereka berbuat dosa, saudara. Atau mereka mungkin sudah berbuat dosa. Dia mengajak mereka, saudara, untuk tutup pada hari itu mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Hubungan Ayub dengan Tuhan itu terlihat dalam aplikasi kehidupannya, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan izinkan kepada iblis untuk menggerogoti keberadaan kehidupan Ayub, Ibu Bapak Saudara. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya percaya bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam keberadaan kehidupan kita yang hari ini mungkin masih misteri dalam kehidupan kita dan mungkin kita tidak pahami. Saudara, kadangkala itu terjadi karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Nah, berita baik yang saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara adalah seperti Yesus katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama adalah ketika kuk itu kita pikul, ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, apakah itu besar, sedang, atau kecil itu, saudara, saya mau katakan bahwa kepada siapa kamu datang minta pertolongan, itu merupakan hal yang penting, Ibu Bapak Saudara. Kepada siapa kita berseru minta tolong pada waktu kita memikul kuk itu, saudara, itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Ada orang ketika dia pikul kuk, ada orang ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, atau ketika dia mengalami sebuah kuk, dia pikul kuk itu, saudara, dia mungkin tidak datang lagi kepada Tuhan, dia tidak mungkin lagi berdoa, dia tidak mungkin lagi membaca Alkitab, ibu bapak saudara. Tapi dia mungkin datang kepada orang lain dan minta pertolongan kepada orang lain. Yang dianggap orang ini bisa dapat menolong, yang dianggap orang ini bisa dapat membantu dia. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab sudah berkata, marilah kepada aku. Sebuah ajakan, ibu bapak saudara. Sebuah ajakan. Yesus berkata, orang yang datang kepadaku, efek daripada itu adalah kelegaan, ibu bapak saudara. Apakah pergumulan itu selesai? Saya mau berkata, saudara, mungkin pergumulan belum selesai. Tapi Yesus berkata, ketika engkau datang kepadaku, engkau mengalami kelegaan. Luar biasa. Engkau akan mengalami kelepasan. Dia memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita damai sejahtera. Yang kedua, ibu bapak saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ada dua hal di sini, saudara, yang saya mau sampaikan. Dengan siapa kamu memikul kuk itu akan menentukan bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Saya percaya ketika kita memikul beban itu, ketika kita memikul kuk itu bersama dengan Tuhan, itu akan menentukan respon kita terhadap sebuah masalah. Saudara, ada dua respon yang berbeda ketika kita sedang memikul sebuah kuk itu, saudara. Yang pertama, ketika kita pikul kuk itu dengan mengandalkan kekuatan dan menaruh pengharapan itu kepada harta dan menaruh pengharapan itu kepada orang lain, maka perhatikan, saudara. Orang akan mengalami apa? Kehilangan pengharapan. Sebab percayalah ibu bapak saudara, kekuatan saudara terbatas. Duit saudara, harta benda yang saudara punya itu terbatas. Orang yang saudara harapkan dapat menolong ibu bapak saudara itu terbatas. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara memikul kuk bersama dengan Tuhan, saya percaya respon saudara akan berbeda. Respon saudara akan tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara mengenal siapa orang yang saudara ajak untuk bersama-sama memikul kuk itu, ibu bapak saudara. Saya percaya ketika Tuhan berkata, pikuklah kuk yang kupasang. Perhatikan, saudara. Maka firman Allah berkata, engkau akan mengalami apa? Ketenangan jiwa. Saudara, saya percaya ketika Yesus berkata ini, dia bukan cuma sekedar mengajak, tapi dia mau menyatakan kepada kita bahwa hanya dengankulah ketika kamu memikul kuk itu, kamu akan merasa enak dan merasa ringan. Saya berdoa, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi bapak saudara, menguatkan iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.